kabar FKC Family dimanapun Anda berada? Waduh, kita sudah di ujung tahun 2022. Wah, mudah-mudahan sih masih tetap semangat ya. Karena siang hari ini kita akan membahas satu topik yang mungkin Anda sering mendengar, tetapi banyak juga yang belum dipahami ya. Dokter terus boleh dong dijelaskan sedikit. Nanti kita juga mau bedah mengenai fakta dan mitos seputar saraf kejepit. Ya, seperti judulnya, seperti namanya, syaraf kejepit, yaitu syaraf yang terjepit. Ya, jadi sebenarnya syaraf kejepit itu adalah rasa yang ditimbulkan akibat dari syaraf itu adalah merupakan suatu penghantar rasa. Nah, biasanya penghantar rasa itu kalau kenapa-kenapa itu ada efeknya. Biasanya rasa itu disalurkan dari syaraf melalui otak ke seluruh tubuh. Itu kronologisnya, ritmenya, mekanismenya. Ya. Nah, kalau adanya syaraf yang kejepit sehingga sesuatu yang menimbulkan rasa itu tidak normal, itu biasanya akan menimbulkan suatu sensasi yang tidak nyaman. Nah, syaraf kejepit itu bisa macam-macam. Bisa syaraf kejepitnya dari ujung kepala, biasanya di leher, ya. Terus paling banyak adalah pada tulang belakang, lumbal sakral. Nah, itu dokter Tes punya gambarnya ya. Oke. Ini adalah yang paling banyak ya. Tapi sebenarnya ada juga di leher, di cervical ya. Kemudian juga bisa syaraf kejepit itu ada di tangan, yang kita kenal sebagai carpal tunnel syndrome, yang di biasanya jarinya klet, nggak bisa atau ada kebas ya di jari ke-5, 4, 3 gitu ya. Itu adalah carpal tunnel syndrome. Kemudian ada, kalau yang di sini di leher itu hernia cervix kita sebutnya. Kalau di sini yang kita paling kenal adalah HNP, hernia nucleus pulposus. Kemudian ada juga syaraf terjepit yang misalnya ada di paha. Kemudian ada di tungkai bawah ya. Atau akibat beberapa penyakit yang paling sering adalah akibat dari RA atau rheumatoid arthritis. Nah, sebenarnya jadi syaraf kejepit itu adalah suatu rasa yang ditimbulkan di suatu tempat dan biasanya menjalar karena adanya yaitu syarafnya itu yang tertekan. Biasanya tertekannya bisa macam-macam. Bisa dari ligamen. Ligamen itu adalah serabut otot yang lebih keras, bisa dari otot yang tertekan, bisa dari tulang, bisa dari diskus. Diskus itu adalah rongga-rongga antara tulang belakang dan tulang belakang itu, sehingga dia terjepit ya, seperti contohnya kalau jari kita terjepit, otomatis kan alirannya tidak bisa lancar. Nah, sehingga menimbulkan nyeri. Nah, itu adalah saraf kejepit. Jadi saraf kejepit itu macam-macam ya. Saya pikir sejauh ini saya hanya tahu tuh saraf kejepit di bagian punggung. Ternyata bisa macam-macam. Bisa macam-macam, tapi memang yang paling banyak itu adalah HNP. Karena HNP itu biasanya adalah yang paling berat. Kenapa? Karena dia itu tulang belakang adalah menopang seluruh badan kita. Nah, HNP yang parah itu biasanya orangnya bisa sampai nggak bisa jalan. Jadi bisa seperti lumpuh itu kalau udah berat. Atau kadang-kadang pokoknya gejala-gejalanya itu macam-macam. Penyebabnya sebenarnya apa sih? Tadi ya mungkin ya, beberapa penyebabnya ya itu adalah peradangan. Jadi kebanyakan adalah peradangan. Atau bisa juga cedera. Cedera itu bisa karena misalnya olahraga yang berlebihan, salah posisi. Nah, salah posisi ini terutama yang paling banyak yaitu dialami oleh orang-orang yang terutama bekerja di kantor, yang posisi duduknya itu duduk aja. Misalnya zaman sekarang banyak komputer, berjam-jam dari pagi sampai siang, mungkin cuman break sebentar, kemudian di komputer. Dia dengan posisi statis, dengan kursi yang kurang menopang, itu bisa menekan ya suatu bagian sehingga lama-lama menimbulkan syaraf yang terjepit. Sehingga antara lain posisi yang salah yaitu misalnya menyilangkan kaki seperti ini terlalu lama. Ini akan adanya
tekanan yang berlanjut dari serabut-serabut syaraf yang dari punggung bagian bawah, kemudian ke paha, ya bokong, kemudian ke paha, kemudian nanti ke tungkai, ya. Kemudian juga adanya tekanan pada siku yang berlebihan. Biasanya ini pada orang-orang kantoran yang misalnya dengan komputer dia tidak goyang-goyang, atau dengan mouse atau yang mungkin tadi Pak Oni ya, keyboardnya itu tidak goyang-goyang, itu juga. Dan karena posisinya satu, efeknya juga biasanya ke leher. Nah, itu antara lain penyebabnya. Juga ada cedera. Cedera itu yaitu tadi bisa olahraga, bisa juga jatuh. Kecelakaan gitu ya, Dok, ya. Biasanya itu adanya misalnya kayak kompresi, itu biasanya dari jatuh yang gak usah kecelakaan berat tapi jatuh ringan, itu juga bisa menyebabkan kompresi. Kemudian bisa terjadinya hernia atau kejepit syaraf di kemudian hari. Oke, jadi penyebabnya lumayan banyak ya. Ini ingat-ingat kalau tadi kita bicara komputer atau laptop gitu ya. Kalau gadget gimana? Kan kadang-kadang kita juga terus gitu ya. Kalau dengan duduk, gadget gitu ya, itu lebih ke arah cervical. Jadi belakang kita leher situ ya. belakang leher. Gejalanya adalah dari pusing berat, kemudian ada rasa baal pedes, panas yang menjalar ke bahu, kemudian ke tangan, nanti disertai dengan baal, kesemutan, sampai kadang-kadang hilang kekuatan. Oh iya, jadi kayak lemes gitu ya. Jadi kalau dengan gadget yang terus-terusan selain mata juga akan berakibat dari otot-otot atau syaraf-syaraf yang jadinya tidak normal. Biasanya baal dan nyerinya itu menjalar dari suatu titik menjalar ke sekitarnya. Biasanya kalau misalnya syaraf kejepitnya di leher, bisa nyerinya sampai ke ujung jari. Kalau kejepitnya itu di tulang belakang yang seperti HNP, gejalanya itu bisa dari inkontinensia uri sampai ke feses. Jadi dia juga bisa kencing yang tidak terkontrol atau BAB yang tidak terkontrol. Kenapa? Karena syaraf-syaraf di situnya itu kejepit, sehingga perintah yang dari otak itu nyampainya ke bawah itu tidak sempurna. Ya, jadi antara lain kencing yang tidak bisa ditahan, atau BAB yang tidak bisa ditahan, itu juga efek dari adanya penyempitan atau kejepitnya salah satu syaraf atau salah dua dari syaraf-syaraf di tulang belakang kita. Kemudian kalau carpal tunnel syndrome itu biasanya bisa dari hilangnya kekuatan mencengkeram sampai hilangnya maksudnya ada rasa baal, sampai seperti kadang-kadang megang pulpen atau apa aja susah benar-benar. Ya, kalau syaraf kejepitnya ada di daerah tungkai bawah gitu ya, biasanya orangnya sampai sulit untuk berjalan. Jadi seperti dikiranya stroke, padahal ternyata adanya syaraf kejepit. Ya, tapi gejala yang terutama biasanya adalah kesemutan sampai rasa nyeri. Gejala itu timbul artinya kalau misalnya kita kan sudah sering gitu ya, misalnya kayak Pak Oni seperti saya yang kerja di kantor yang selalu berhadapan dengan laptop ya, Pak Oni berhadapan dengan komputer gitu ya. Nah, gejala itu tuh sebetulnya kita bisa tahu kalau ini saraf kejepit, apakah gejala itu akan hilang dalam waktu misalnya 2 hari, 3 hari, atau malah sebaliknya gitu, terus menerus gitu. Sebenarnya kalau syaraf kejepit semua itu mengalami suatu proses. Kalau prosesnya sejak awal itu masih bisa diobatin, masih bisa sembuh secara normal dan sebagainya. Yaitu adalah bila seseorang yang tadinya tidak apa-apa, tidak mempunyai gejala, terus suatu saat akhir-akhir ini kok saya suka pegel, akhir-akhir ini kok saya suka kesemutan, walaupun saya sudah berdiri, walaupun saya sudah goyang-goyang segala macam, itu masih ada. Gejala itu masih menetap dan mungkin makin lama makin tidak nyaman. Kadang-kadang minum obat-obatan warung misalnya tertentu. Misalnya seperti orang sakit kepala minum obat anti sakit hilang, ini sudah minum anti sakit tidak hilang. Nah, bila ditemukan gejala seperti itu, ya coba berobat ke dokter untuk diteliti apakah memang ada kelainan
di salah satu atau di organ tubuh Anda, terutama di syaraf-syarafnya. Ya. Oke, ini ada fakta dan mitos. Tapi sebelum kita masuk ke fakta dan mitos, kayaknya saya tertarik dengan tadi yang disampaikan sama Dr. Trace, pergi ke dokter. Nah, kapan sebenarnya saatnya kita harus berobat ke dokter? Karena kadang-kadang gini, Dok, cuma gini doang gitu loh, ya kan? Betul. Pergi ke dokter bila dirasakan suatu kelainan di tubuh kita. Kalau dengan pengobatan yang kita lakukan di rumah, contohnya, misalnya, kok saya sekarang kakinya sering kesemutan. Biasanya, mungkin kita mesti tahu apakah saya kurang gerak, kurang olahraga, ya, atau kesemutan itu bisa disebabkan oleh kadar lemak di dalam darah, termasuk gula juga tidak normal. Apakah itu semua sudah dicek? Kalau bila keadaan itu makin lama makin tidak nyaman, cepat-cepatlah ke dokter, jangan sampai terlambat. Karena semuanya yang dalam stadium awal itu bisa ditangani. Betul, stadium itu bukan berarti CA atau tapi adalah kelainan kondisi yang awal itu masih bisa diobatin. Tapi biasanya kalau sudah tahunan menetap, kadang-kadang malah kalau tahunan itu nyerinya kita malah sudah lupa. Karena sudah terbiasa. Karena sudah terbiasa sampai suatu saat mengalami gejala yang tidak diinginkan. Contohnya, kok seperti adanya nggak bisa jalan, susah ngangkat tangan, ada seperti kelumpuhan. Nah, itu barusan ke dokter. Nah, itu biasanya pengobatannya akan lebih sulit, lebih lama, dan mungkin perlu tindakan yang mestinya tidak harus. Oke. Nah, kita sekarang ke fakta dan mitos nih, Dr. Tris. Wah, ini saya udah siapkan nih. Ini kita mau main pingpong. Ya. Wah, ini nuansanya juga sama. Ini pun nuansanya sama. Oh iya, Mbak Reni memang pintar. Nah, saraf terjepit menyebabkan nyeri punggung berat. Apakah fakta ataukah mitos? Kalau itu bisa fakta dan itu bisa mitos. Boleh dijelaskan sedikit? Karena nyeri itu bisa menyebabkan sakit punggung sampai berat. Itu bila kejepitnya itu agak berat atau sudah terlalu lama. Dan didiamkan sehingga dia akan nyeri dan makin lama makin parah. Jadi itu merupakan juga bisa terjadi tapi tidak selalu, sehingga itu masuk ke dalam fakta dan mitos. Next, di pertanyaan kedua, apakah saraf kejepit ini dapat menyebabkan kelumpuhan? Apakah fakta atau mitos, Dr. Tris? Oke, mitos dan fakta, dua-duanya bisa. Dalam arti misalnya saraf kejepitnya itu di bagian punggung jadi kayak HNP, tapi yang sudah berat, ya. Sehingga syaraf yang sampai ke tungkai itu terganggu, sehingga orangnya memang sulit berjalan. Sulit berjalannya itu di samping nyeri juga adanya lemas, sehingga itu dikategorikan kepada seperti kelumpuhan. Tapi bukan kelumpuhan yang seperti stroke, ya. Tapi itu kelumpuhan yang karena memang dia tidak bisa jalan karena saking nyeri dan lemes. Dari nyeri sehingga timbul lemas, atau kebalikan, nyerinya tidak terlalu banyak tapi lemas. Kenapa? Karena syarafnya itu kejepit, sehingga sekali lagi impuls dari otak yang untuk memerintahkan ke organ untuk ayo tenaganya keluar itu tidak sampai, sehingga itu bisa menyebabkan kelumpuhan. Tapi sekali lagi tidak selalu syaraf kejepit menyebabkan kelumpuhan. Bantalan tulang belakang atau diskus tadi Dr. T sudah sempat ya, kalau Bapak Ibu dengar ya, itu dapat tergelincir keluar dari tulang belakang. Apakah fakta atau mitos? Ya, itu fakta. Itu adalah suatu biasanya cedera bisa terjadi akibat kecelakaan, akibat jatuh, ya. Kecelakaan itu termasuk jatuh, sehingga adanya hentakan dari bawah, biasanya jatuh duduk, atau pada orang yang olahraga dengan salah posisi, misalnya tenis, biasanya itu tenis, betul. Atau olahraga berat yang lainnya, yang dia mengalami pergeseran tiba-tiba, sehingga bisa tulang, kan sekali lagi tulang belakang ini walaupun satu dengan satu intak saling bersambungan, tetap itu ada celahnya, ya benar. Ya, sehingga kalau pas dengan putaran atau gerakan yang cepat atau yang salah,
itu bisa dia Berakibat mengsol, iya betul. ya bisa minggir. Nah itu bisa bergeser. Nah biasanya awalnya tidak akan terasa apa-apa. Geseran yang sedikit tidak akan terasa apa-apa. Yang akan terasa bila nanti suatu saat syaraf yang ada di dalamnya itu dia bergeser, kemudian dia kecepit. Itulah yang terjadi yang namanya hernia nukleus pulposus. Nah, bila sudah terjadi kecepit itu yang sulit. Kalau pada stadium awal biasanya orangnya akan dilakukan fisioterapi dan beberapa terapi yang untuk mengembalikan posisi. Sekarang sudah dengan kemajuan selain fisioterapi ada lagi itu tanpa operasi, itu dikembalikan bantalannya, posturnya ke postur yang baik, sehingga syarafnya tidak jadi kecepit. Tapi biasanya kalau sudah kecepit, logikanya kalau sudah ada yang nongol, ini dikembalikan, ini kan nggak bisa ditarik. Iya benar. Kecuali dia balik sendiri, ya. Tapi kalau sudah dia tipis atau maksudnya gepeng, nah, udah kebiasaan tertekan, walaupun kembali dia akan tertekan. Jadi akan mungkin akan tetap miring atau gimana seperti itu ya, Dok, betul. ya. Nah biasanya kalau dengan orang-orang yang seperti ini tidak dirasakan, yang terutama akan tampak adalah dari perubahan dari postur tubuh. Orangnya akan jadi miring, betul. Duduknya akan jadi miring, gitu. Betul. Ya. Oke. Kita lanjut ke fakta mitos berikutnya, Dr. Tris, masih ada waktu sedikit. Apakah saraf kejepit ini harus selalu dioperasi? Oke, saraf kejepit tidak harus selalu dioperasi. Pada beberapa kasus yang enteng, dengan obat-obatan, dengan fisioterapi, dengan olahraga yang benar, dengan postur yang diperbaiki, artinya dia itu mungkin diketahui duduknya salah, atau dia cara menulis salah, ya terutama biasanya cara duduk yang salah, ya itu akan diperbaiki, bisa dengan satu bangku khusus, bangku yang supporting dari punggung, bisa dengan seperti pakai korset, korsetnya yang ditarik. Saya rasa sekarang iklan-iklan suka banyak ya, orang yang bungkuk terus supaya itu akan bisa mengurangi pada stadium awal itu tanpa harus dioperasi. Nah tapi pada beberapa kasus yang sangat berat, contohnya HNP itu memang ada yang harus dioperasi, apalagi yang sudah ada gejala misalnya kencing dan BAB, BAK-nya tidak terkontrol. Jadi syaraf-syaraf di bagian bawah itu tidak terkontrol, orangnya tidak bisa bangun, tidak bisa jalan, sehingga bisa dilakukan operasi. Tapi sekali lagi di dunia barat pun yang sudah lebih maju dari kita, operasi HNP tidak selalu berhasil sampai sekarang. Jadi itu masih karena itu menyangkut syaraf. Tapi kalau memang kita harus selalu mencoba daripada tidak, kita mencoba, tapi kegagalannya itu masih lumayan banyak ya. Bagaimana yang harus dioperasi? Kalau yang harus dioperasi itu biasanya carpal tunnel syndrome itu ke dokter syaraf, dia akan disuntik syarafnya, karena itu ada pembengkakan di syaraf-syaraf jari-jari ini. Kalau sudah oke dia enggak. Tapi ada yang memang benar-benar dia terjepit sehingga harus dioperasi, dikembalikan. Jadi direposisi sehingga dia bisa kembali normal, dan itu hasilnya cukup, maksudnya keberhasilannya itu baik. Bagus ya, presentasinya bagus lah ya. Oke, terakhir. Nah, ini masih terkait. Kalau tadi operasi, apakah apakah fakta atau mitos nih, seseorang yang punya masalah saraf kejepit akan cacat seumur hidup? Iya. Kalau cacat seumur hidup itu tidak hanya saraf kejepit apapun ya, dari kecelakaan kita bisa cacat seumur hidup. Kalau dari stroke juga, ya dari diabetes juga bisa. Bila misalnya terjadi gangren kemudian diamputasi, dia akan terjadi cacat seumur hidup. Jadi semua kelainan atau semua penyakit di dalam tubuh kita kalau sudah berat itu bisa menyebabkan cacat seumur hidup. Tapi sekali lagi pesan saya, apapun yang terjadi di dalam tubuh kita, kita yang tahu. Kalau ada yang tidak nyaman, makanya cepat-cepatlah konsullah ke dokter. Nah seperti tadi sekali lagi Mbak Reni tanya kapan mesti ke dokter. Kalau menurut saya
begitu Anda mengalami ketidaknyamanan dan Anda tahu oh dengan terapi pribadi yang misalnya yang umum Anda lakukan tidak ada perbaikan, cepat-cepatlah ke dokter supaya diketahui apakah penyakit Anda itu perlu tindakan yang lebih lanjut. Ya, jadi itulah kenapa bahasan pada siang hari ini jangan abaikan masalah saraf kejepit. Betul. Karena ternyata saraf kejepit itu pertama bisa juga dioperasi walaupun tidak semuanya dioperasi. Betul. Kedua, bisa juga terjadi kecacatan permanen, ya, cacat tetap meskipun sebenarnya kalau dari awal diperbaiki ya itu nggak akan terjadi. Betul. Gitu ya, Dok ya. Betul. Oke. Nah, sekarang bagaimana sih penanganannya si saraf kejepit ini, Dokter Tris? Ya, kita harus pola hidup sekali lagi. Kembali lagi semua penyakit, semua kesehatan itu adalah kembali ke pola hidup. Makanan kita harus yang baik ya, cukup air putih, cukup minum dan cairan terbaik yang masuk ke dalam tubuh kita adalah air putih. Itu usahakan 8 kali 200 ya, minimal. 8 gelas, ya, 8 gelas ya. Kemudian cukup istirahat. Ya, olahraga yang teratur ya. Bila ada kelainan di dalam tubuh kita itu boleh tambahkan suplemen ya, karena suplemen itu tetap kita perlukan karena suplemen itu adalah menambahkan kekurangan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Contohnya kalau kita yang dalam lingkup saraf kejepit itu adalah ada hubungannya dengan nyeri tulang, nyeri sendi dan sebagainya. Ada semua, Dokter Tris. Pilihlah makanan sehari-hari yang bisa membantu atau supaya keluhan itu berkurang. Misalnya kita sering mendengar, oh kalau pegel-pegel ini kurangin makanan apa-apa. Nah kalau itu tambahkanlah suplemen apa-apa. Pilihlah suplemen atau makanan yang sesuai dengan kebutuhan kita. Sekali lagi suplemen itu tetap kita perlukan kapanpun, sejak usia kita dini, karena suplemen itu untuk melengkapi kebutuhan makanan sehari-hari kita. Tapi pilihlah yang sesuai dengan kebutuhan. Artinya yang memang pas ya. Nah, seperti produknya FKC ini, Dokter Tris. Di sini sudah ada 3. Ini kebetulan masuk dalam satu paket ya. Ini namanya paket persendian, Dokter Tris. Jadi kalau tadi Dokter Tris bilang yang terkait dengan saraf kejepit ada kaitannya dengan tulang, kita punya produk yang Calcium McD ini. Kemudian terkait dengan sendi, kita punya produk Joint Again ya. Jadi ini memang seperti yang tadi Dokter Tris sampaikan, pilihlah yang tepat ya. Dan FKC sudah memberikan yang tepat ya. Tinggal andanya konsumsinya nggak tepat nih, Dokter Tris ya. Jadi kalau misalnya butuhnya dikonsumsi, kalau enggak ya nggak dikonsumsi. Contohnya saraf kejepit ada hubungannya dengan tulang, dan tulang itu ada hubungannya erat dengan kalsium. Jadi konsumsilah kalsium itu sejak dari embrio. Benar. Jadi gimana embrio yang nggak bisa makan ya, artinya ibunya. Ya. Semua orang akan mengalami misalnya dengkulnya sakit dan sebagainya, tapi kalau kita sudah konsumsi makanannya atau olahraganya, pola hidupnya baik, kondisi-kondisi itu pasti akan lebih minimal daripada orang yang pola hidupnya tidak baik, tidak jaga. Ya. Oke. Ya, jadi Calcium McD jangan lupa ya, FKC Family untuk Anda dan sekeluarga nih. Karena kan memang kalau Calcium McD kan boleh buat anak-anak, Dokter Tris. Lansia bagus juga ya, terutama juga kita sarankan ya, meskipun mungkin aduh bapak saya nih tulangnya sudah keropos. Ya tadi kan Dokter Tris bilang kalau sudah keropos mungkin kita agak susah untuk mengembalikan, tetapi kita berharap jangan sampai lebih parah lagi. Kasih ya, jadi jangan Anda konsumsi sendiri ya, tetapi produk-produk Well Series kita ini kan nutrastikal ya, jadi memang berkontribusi juga untuk terapi pengobatan. Nah, berikan kepada orang tua Anda gitu ya, kepada mertua mungkin ya. Jadi kami sarankan, kami anjurkan memang Anda konsumsi bersama seluruh anggota keluarga Anda ya. Nah, disesuaikan ya, dosisnya juga disesuaikan, paket produknya yang apa yang mau dikonsumsi itu juga disesuaikan agar nanti tepat penanganannya ya. Jadi nggak sembarang aja, nggak ngasal aja, tetapi tetap ada aturan-aturannya ya, ada rule-nya ya, ada tata cara konsumsinya seperti itu ya.
Oke, sampai di sini jumpa kita. Salam sehat, salam FKC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.